sudah secara kita juga sudah berbeda, dan kita tentunya harus menemukan persamaan. Makanya misalkan jika beda DNA ya minimal kita sama dalam sisi agama. Seandainya beda agama, kita minimal sama dalam sisi kenegaraan, kenasionalan, atau misalkan kerasan. Nah, terakhir itu jika beda dalam segi apapun ya, kita minimal sama dalam sisi kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi, ngobrol pemuda inspiratif. Nah, pemuda Ansor Kabupaten Cianjur menuju Ansor yang mencerahkan, menggerakkan, sagala nyaho, sagala bisa, sagala boga. Luar biasa, mantap. Sama-sama sekalian, ini adalah podcast pertama Ansor Kabupaten Cianjur. Jadi PC Ansor Kabupaten Cianjur, insya Allah nanti ke depan kita ada podcast rutin. Kita bisa ngobrol-ngobrol dengan para narasumber tentunya yang insya Allah menjadi inspiratif untuk kita semua, untuk pemuda di Kabupaten Cianjur khususnya, dan umumnya di setiap tempat di semua kalangan. Nah, untuk itu alhamdulillah di episode perdana ini kita sudah kedatangan sahabat ketua pimpinan cabang GP Ansor Kabupaten Cianjur, sahabat ketua Haji Ariful Holik Jailani. Haji, damang Haji. Selamat Eka. Oh, Sehat. alhamdulillah. Calik. Siap. Gimana kabarnya? Selamat Eka. Alhamdulillah. Aduh, luar biasa. Terima kasih nih untuk undangannya. Insya Allah ketua. Biasa sekali. Kopi hitam? Boleh. Apa kopi latte nih? Kopi hitam aja. Kopi hitam lagi kopi hitam. Ya, ciri khas. Ciri khas kita nih. Iya, kopi hitam. Karena Terima kasih. Selamat. Waduh, luar biasa. Kopi dari mana ini? itu kopi Gunung Halu. Kopi Gunung Halu. Kirain kopi Gunung Gede. Ada juga yang sudah kerja atau belum? Waduh, berat. Luar biasa ini. Berat. Luar biasa. Jangan ke situ dulu, Kang Oki nanti ya, sahabat Oki. Sahabat ketua, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Kesibukannya gimana, lancar? Ya, biasalah sahabat. Kita ini sebagai pemuda ya keliling-keliling, ketemu sama sahabat, bercakap-cakap, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana harapan. Kita juga kadang ya ngobrol-ngobrol sambil cari solusi, diskusi sama teman-teman terkait masalah perkembangan pemuda di Kabupaten Cianjur. Tapi masih tetap semangat ya? Alhamdulillah. Luar biasa lah, karena memang nggak tahu apa ya, kalau kita sering ngobrol sama pemuda itu luar biasa sekali. Kita jadi semangat lah. Walaupun usia sudah agak sedikit bertambah, tapi Insya Allah masih muda terus. Sahabat ketua luar biasa. ya sahabat. Ngobrol-ngobrol sahabat ketua, ini untuk kalangan umum, kalangan umum. Jadi ngopi ini, ngobrol pemuda inspiratif ini memang didesain itu agar kita bisa berinteraksi. Bukan hanya dengan satu kalangan, tapi berbagai macam kalangan gitu. Luar biasa. Ini ketua, ini banyak yang ingin tahu nih. Maksud saya ini juga ingin tahu. GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor. Apa sih GP Ansor ini? Apa sih sebetulnya? Jadi begini sahabat TK, terima kasih atas waktunya. Kita mungkin sebenarnya Ansor ini organisasi yang sudah sangat tua lah, mungkin di kalangan Nahdien semua orang sudah pada tahu. Tapi di luar Nahdien tentunya ada sebagian yang memang juga
Kalau umum ya kalangan umum ada juga belum tahu, bahkan seringkali ada yang mensalah artikan Ansor itu organisasi apa, yang kadang organisasi nyeleneh lah, itulah sebenarnya jauh sekali ya, tidak sama sekali. Jadi Ansor ini adalah organisasi kepemudaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Ansor sendiri kalau dalam struktur organisasi itu disebut badan otonom. Badan otonom. Karena memang punya otoritas sendiri lah itu. Jadi walaupun misalkan Ansor ini memang di bawah naungan Nahdlatul Ulama, tapi secara kebijakan khusus ya di bidang kepemudaan, keislaman dan kemasyarakatan, karena segmentasinya khusus pemuda, jadi Ansor ini punya kebijakan sendiri bisa istihad begitu. Sama. Jadi GP Ansor ini dia berdiri sendiri artinya kan, ada komando langsung atau misalkan dengan Nahdlatul Ulama, karena kan Banum NU ya. Ya, kalau di pusat tentunya komandonya langsung ya. Walaupun Ansor ini punya PDPRT sendiri, tapi bukan ADART. Bukan ada makanya Ansor ini PDPRT, beda sama Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama itu ADART. Nahdlatul Ulama anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau Ansor ini PDPRT, peraturan dasar gitu. Dan peraturan rumah tangga, karena di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi segala acuan yang terjadi pada PDPRT ini tentunya menginduk ke anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nahdlatul Ulama. Oh, jadi otonomnya di situ. Oke. Kenapa sejarahnya ada Nahdlatul Ulama, ada GP Ansor? Kalau sama kenapa beda? Maksudnya begitulah kira-kira. Jadi ini harus tahu nih sejarahnya. Ini penting, betul. Jadi begini, kalau NU itu kan berdiri pada tahun 1393 ya. 1933. Masih kalau saya salah. Oke. 21 kan? 21 betul. 21 kalau nggak salah. NU 21. NU 1921. Nah, tidak berselang lama barulah berdiri Ansor, begitu. Jadi karena memang waktu itu NU ini menandai kebangkitan para ulama dalam memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena waktu itu terjadi perubahan besar, terutama di Arab Saudi, karena kebetulan kan para aktivis Muslim, terutama orang Indonesia itu waktu itu masih banyak sekali yang di Mekah, dan tentunya memberikan peranan penting untuk perjalanan ya umat Muslim di dunia. Nah, untuk merespon itu, karena terjadi ada perubahan besar di Saudi Arabia waktu itu, diresponlah dengan membentuknya atau terbentuknya Nahdlatul Ulama di Indonesia dengan nama Nahdlatul Ulama gitu. Nah, Ansor sendiri karena memang di Indonesia itu waktu itu masih dalam otoritas Jepang ya, masih dijajah oleh Jepang, sehingga menginisiasi para pemuda untuk membentuk semacam perkumpulan lah, sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan, sebagai bentuk perlawanan betul dari para pemuda. Nah, berdirilah yang bernama Nahdlatul Wathon. Pemuda Tanah Air. Itu kalau tidak salah terjadi pada tahun 1931. Nah, dari Nahdlatul Wathon ini berkembanglah, berubah nama lagi menjadi PPNU. Karena pendirinya Kiai Haji Wahab Hasbullah itu termasuk juga dari muassis Nahdlatul Ulama. Berubah jadi PPNU pada tahun 1932. Berubah jadi PPNU. Yang artinya itu Persatuan Pemuda Nahdlatul Ulama. Nah, di tahun 1934 berubah lagi menjadi ANO. ANO itu Ansor Nahdlatul Ulama. Nah, waktu itu memang dari 1932 itu organisasi kepemudaan itu diberangus oleh
Jepang. Jadi Jepang itu luar biasa luar biasa. larangannya ya. Larangannya itu diberangus semua sehingga organisasi kemudahan itu benar-benar dimatikan. Nah baru di tahun 1934 itu diinisiasi berdiri kembali dengan nama ANO, lalu dengan nama baru Gerakan Pemuda Ansor. Gerakan Pemuda Ansor. Ansor yang tepatnya itu tanggal 4 April 1934 atau bertepatan dengan 10 Muharram 1353 begitu sahabat. Pada zaman pendudukan pemerintah Betul. Jepang ya. Iya. Oke. Ya karena waktu itu sempat terjadi peperangan yang sangat luar biasa itu dengan ditandainya resolusi jihad ya. Yang bagaimana waktu itu Mbah Hasyim Asy'ari selaku tokoh sentral Nahdlatul Ulama, selaku pendiri Nahdlatul Ulama itu memerintahkan orang pribumi untuk melawan ya, pada agresi yang terjadi di Surabaya itu dikerahkan semua kan. Ansor yang masuk Dan Ansor juga ikut berjuang Ya, seperti itu. Oke. Baik, sahabat ketua, kenapa namanya Ansor? Nah, ini yang menarik ya. Jadi Wahabi itu, jadi nama Ansor ini adalah nama yang diusulkan oleh Mbah Wahab Hasbullah ya, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah selaku pendiri Gerakan Pemuda Ansor. Itu mengambil dari sahabat Rasul yang berada di Madinah. Di Madinah. Di waktu itu di mana sahabat Rasul, Kanjeng Rasul bersama sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah itu disebutnya sahabat muhajirin. Karena yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah yang sahabat yang sudah berada di Madinah ini dinamai sahabat Ansor karena dinamai sahabat Ansor karena sebagai penolong sahabat-sahabat yang muhajirin ini. Makanya diharapkan dengan nama Ansor ini bagaimana sahabat-sahabat Ansor benar-benar bisa meniru sepak terjang sahabat-sahabat Ansor Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi perjuangan, dari sisi pertolongan, dari sisi kemanusiaan dan hal sebagainya tentunya. Sahabat ketua, ini boleh kita eksplor sedikit ya. Kalau boleh nih, saya ambil kesimpulan. Jadi memang kondisi pada waktu itu di Nusantara ini ya, pada era pendudukan Jepang dan pemerintahan kolonial Belanda mengharuskan mengharuskan bangsa kita ini untuk mengorganisir diri, apalagi yang di kaum Nahdlatul Ulama kan itu. Maka lahirlah organisasi kepemudaan Ansor ini kan itu kondisi atau realitas objektif pada waktu itu. Nah, realitas objektif kekinian kita sudah nggak dijajah nih. Betul. Kita sudah nggak dijajah nih. Tapi apa nih relevansinya sehingga pemuda harus beransor? Betul. Anak muda harus beransor kan begitu. Dan ansor juga harus menjadi inspiratif. Nah, apa nih korelasi dengan kondisi kekinian? Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya, sangat menarik sekali. Kenapa ya si pemuda ini selalu menjadi harapan besar? Coba sahabat-sahabat bisa bayangan juga ya, dulu presiden kita pertama kita selaku pahlawan, selaku proklamator kemerdekaan ya, Insinyur Soekarno itu menyatakan seperti ini, berilah saya 10 pemuda, saya goncang dulu ya, gitu. Ini kan ungkapan yang sangat luar biasa. Menggambarkan betapa hebatnya, betapa dahsyatnya seorang pemuda ini seandainya dirawat dan dididik dengan baik. Ini benar-benar bisa menjadi masa depan, bisa menjadi kunci kesuksesan masa depan. Nah, dalam hal ini, sahabat, jadi Ansor ini bagaimana juga mencoba
menerjemahkan lah kira-kira seperti itu, yang menjadi harapan para sepuh-sepuh, di mana generasi muda ini harus benar-benar bisa menjadi penerus, bahkan mungkin sang pembaharu bagi pemimpin-pemimpin di masa depan, seperti itu. Nah, kenapa Ansor juga melakukan beberapa kegiatan yang bersifatnya wajib ya. Jadi memang luar biasa, sahabat. Di Ansor ini mungkin organisasi yang melakukan akreditasi cuma Ansor di Indonesia. Akreditasi Organisasi, betul. Organisasi. Jadi kita ini setiap tahun harus melaporkan kegiatan-kegiatan. Jadi ada kegiatan wajib, ini wajib, kalau tidak grade-nya turun, seperti itu. Ini kan sangat luar biasa untuk ketat ya. Iya, untuk organisasi itu sangat luar biasa. Jadi nanti organisasi itu di cabang, di ranting itu ada grade C, grade D, grade B, grade A. Oke. Ada tingkatannya. Oke. Siap sahabat ketua. Jadi sangat ketat ya, sangat betul-betul disiplin. Baik ketua. Ini sahabat ketua, saya mendengar penjelasan sahabat ketua itu tadi sangat tertarik dengan kalimat pendidikan. Betul. Oke, jadi ternyata pemuda kita tuh harus mendapatkan pendidikan. Betul. Nah, seberapa penting nih pendidikan untuk pemuda saat ini, lalu juga apa peluang yang bisa Ansor berikan untuk pemuda nih yang tergabung di GP Ansor. Lalu juga apa sih cita-cita ideal GP Ansor nih untuk hari ini dan masa depan tentunya? Itu. Baik, jadi begini, kenapa pendidikan itu ya tentunya sangat fundamental untuk pemuda, karena harapan-harapan seperti yang diharapkan oleh para leluhur kita, para pendiri Nahdlatul Ulama, terutama khususnya untuk pemuda Ansor, di mana pemuda Ansor ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa ketika dididik dan dilatih, tentunya ya, ditingkatkan potensinya dan hal sebagainya. Nah, menjadi sangat fundamental tentunya untuk perkembangan pemuda ini ke depan menjadi Nah, jadi saya kira unsur pendidikan di Ansor ini sangat penting, karena memang dasarnya Ansor ini itu adalah mendidik para kaum muda untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, yang menarik seperti ini. Jadi dicetak untuk pemimpin ya? Iya, pemimpin bangsa gitu. Oke. Nah, perlu saya sampaikan nih, jadi di Ansor ini, di organisasi Ansor, untuk jadi Ansor itu tidak mudah, sahabat Eka. Jadi tidak cukup misalkan hanya dengan berganti kostum atau seragam, misalkan diakui jadi Ansor itu nggak bisa ya. Kita nggak bisa, misalkan beli kaos di online gitu, terus kita pakai terus jadi sekonyong-konyong jadi Ansor itu, nggak seperti itu. Jadi di Ansor ini ada tahapan, ada kaderisasi ya, ada kaderisasi yang sangat masif. Bahkan tadi itu saya sampaikan, untuk jenjang kaderisasinya ini diakreditasi. Dia harus melakukan kegiatan kaderisasi berapa kali, yang wajibnya apa saja dan seterusnya. Ada materi-materi khusus yang harus memang disampaikan kepada kader-kader pemula. Nah, di Ansor ini makanya ada kan Ansor ini kalau secara struktural ya, saya coba sampaikan dulu biar biar runut lah. Secara struktural ini ada Ansor ini di bawah Badan Otonom, di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Nah, Ansor sendiri itu punya semacam semi otonomnya dari Badan Otonom. Dari Badan Otonom itu namanya, yang satu itu Barisan Ansor Semarguna atau yang dikenal dengan nama Banser. Ikonik sekali. Ini memang jadi wajah depan ya Ansornya Banser. Nah, sebenarnya juga kita ada badan semi otonom ya, yang disebut Rijal Ansor, ini khusus untuk langit. Biasanya diisi dengan kiai-kiai muda. Kiai-kiai muda. Ya, kerjanya ya tadi ngaji, berdoa gitu, istighfar. Rijal Ansor khusus ini untuk kalangan langit ini. Begitu. Nah, jenjangnya sendiri ini ada jenjang pendidikan yang harus ditempuh. Nah, kalau misalkan contoh di Ansor ya, kita bahas Ansor saja tuh. Ini tahapan masuk ke Ansor itu dia harus mengikuti PKD. Artinya itu pelatihan kepemimpinan dasar. Nah, ini memang Ansor dicetak untuk jadi seorang jenjang kaderisasinya. Nah, langkah kedua setelah itu, kalau misalkan aktif, kader ini aktif,
lanjut di Ansor dan terus berkembang, maka akan ada pendidikan lanjutan, yaitu yang dinamakan PKL. Oke. Nah, biasanya untuk jadi pengurus cabang atau pengurus wilayah, si kader ini harus sudah mengikuti PKL. Nah, kalau PKD ini biasanya untuk tingkat ranting, tingkat PAC. Nah, itu. Jadi struktural di GP Ansor ini disesuaikan dengan jenjang kaderisasi. Iya, tentunya. Karena memang yang memimpin ini harus kader, nggak bisa sembarangan orang. Oke. Nggak bisa. Nah, itu ada namanya pelatihan kepemimpinan lanjutan. Ya tentunya materinya juga berbeda. Ini sudah semakin keren lah gitu. Iya. Karena memang secara kemampuan kepemimpinan itu sudah harus meningkat. Nah, untuk kepemimpinan yang lanjut itu ada namanya jenjang pendidikan. Jadi kalau misalkan kader ini sudah PKL gitu, nanti bisa mengikuti namanya PKL. Pelatihan kepemimpinan nasional. Ini bagaimana memahami permasalahan-permasalahan secara nasional ya. Itu disampaikan di pelatihan kepemimpinan nasional. Nah, untuk Banser itu ada pendidikannya berbeda dengan Banser berbeda lagi. Lebih kekhususan mungkin. Khusus. Tadi umum nih ini. Nah, uniknya jadi di Banser ini itu ada 3 jenjang juga sama, satu di Klatsar, 2 Susbalan, yang ketiga itu adalah Susbanpim. Jadi kursus khusus untuk pimpinan gitu, Susbanpim. Nah, di materi Banser ini itu harus disampaikan juga materi keansoran karena sifatnya semi otonom. Jadi di Banser ini ada 2 materi, satu materi keansoran, ya. Ditambah materi kebanseran. Nah, itu di Klatsar. Nanti lanjutannya ada Susbalan. Susbalan ini untuk tadi sama seperti di Ansor, setara dengan PKL untuk tingkat biasanya cabang atau wilayah. Nah, baru untuk tingkat pusat itu ada Susbanpim namanya. Nah, di Ansor juga ada sama. Ada di Rosah Ulah, di Sorah Wusto, dan di Rosah Kuliah. Gitu. Jadi kita itu memang serius mendidik pemuda ini. Mendidik pemuda ini serius. Nah, ini pertanyaan kritisnya begini ini, Selamat Ketua. Nih, terjadi pertanyaan-pertanyaan nih, banyak pertanyaan. Misalkan, ini saya harus sampaikan ini. Katakanlah Banser nih. Banser ini kan sangat ikonik. Banyak orang yang nggak tahu itu gereja ditungguin, ya kan? Kalau pengajian enggak. Itu banyak yang bertanya seperti itu atau memberikan komentar seperti itu, banyak sih media sosial. Nah, ini menjadi hal yang tantangan. Ini harus dijawab nih, harus dicerahkan. Sehingga obrolan kita ini, sahabat ketua, ini menjadi inspirasi atau inspiratif. Ya, saya berharap pembicaraan kita ini, obrolan kita ini bukan hanya obrolan yang sesuai dengan norma-norma yang ada saja begitu, tapi juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalau ditanyakan langsung orang enggan gitu. Kurang enak lah. Betul, kurang enak. Tapi marilah kita mendiskusikan ini begitu, agar perspektif atau kita minimal saling mengenal lah begitu. Itu gimana itu? Ini menarik dan memang perlu dijelaskan ya, secara lurus atau mungkin perlu diluruskan karena memang banyak orang gagal paham. Gagal paham. Bukan salah paham, tapi gagal paham gitu, karena seringkali dipahami sebagai sesuatu yang justru negatif. Nah, kita ini kan memang sebagai manusia itu sudah diciptakan secara fitrah saja. Fitrah manusia itu sendiri memang sudah berbeda. Jangankan misalkan antar golongan, antar ras, antar suku, adik kakak saja yang misalkan DNA-nya sama dari situ, ibunya itu, bapaknya misalkan dari itu secara genetik, itu ketika ke anaknya, adik kakak itu nggak ada yang sama.
Betul. Karena sifatnya kakaknya seperti ini, adanya malah seperti ini. Ini sudah beda. Nah, kita kan sudah secara kita juga sudah berbeda, dan kita tentunya harus menemukan persamaan. Makanya misalkan jika beda DNA, ya minimal kita sama dalam sisi agama. Seandainya beda agama, kita minimal sama dalam sisi kenegaraan, kenasionalan, atau misalkan kerasan. Nah, terakhir itu jika beda dalam segi apapun ya, kita minimal sama dalam sisi kemanusiaan. Karena kalau sudah dalam konteks kemanusiaan, di sini ya tentunya mau menjaga gereja, mau menjaga apa, karena hal terpenting bahkan dari perjuangan agama itu sendiri adalah menjaga nyawa itu sendiri, ya, menjaga kehidupan itu sendiri. Nah, ketika sudah berbicara tentang kemanusiaan, itu hal-hal lain terkait perbedaan kita itu sudah harus dikesampingkan, seperti itu. Contoh misalkan begini, kita kan wajib melaksanakan sholat Jumat. Anggaplah kita misalkan berangkat, ini kan prinsip agama atau tugas agama, perintah agama yang harus kita lakukan, karena hukumnya itu wajib. Dan agama mewajibkan untuk hanya buat Jumatan. Nah, misalkan kita di tengah jalan terus menemukan orang celaka, misalkan yang mau Jumatan, ya, atau misalkan ada orang ya, mohon maaf, yang pakai motor terus kecelakaan. Apakah kita lanjut saja Jumatan atau tolong dulu orang ini? tolong dulu orang dong. Tentunya harus tolong dulu orang ini, dan itu sesuai dengan anjuran agama. Jadi kalau misalkan sudah menyangkut sisi kemanusiaan, ya itu perbedaan-perbedaan lain itu sudah harus harus dikepinggirkan, dikesampingkan. Kenapa misalkan Gus Dur ini dalam hal ini Bapak pluralis, ya, Bapak pluralis kita itu menyampaikan jika tidak sama dalam konteks keagamaan, ya kita sama dalam konteks kemanusiaan. Dan itu yang banyak gagal pahami, ya. Iya, gagal paham. Ya tentunya kalau secara prinsip-prinsip keagamaan, ya tentunya kita berbeda, karena ya memang namanya juga sudah beda agama. Ini kan kalau dalam sisi kemanusiaan, kita sebagai manusia tentunya harus saling menolong, saling menjaga. Seperti itu, sahabat. Mungkin itu sih. Jadi kita itu lebih menerjemahkan rahmatan lil alamin. Karena konteks agama yang tertinggi itu ya pada akhirnya harus rahmatan lil alamin. Gitu. Ya, rahmatan lil alamin kan dia sudah tidak ada lagi batas simbol yang Nah, sehingga kalau boleh nih sahabat ketua, ya, jadi Gus Dur pernah mengatakan, jadi kalau misalkan kira-kira begini, jadi kalau masih menuhankan agama, ya Tuhannya agama. Ya, jadi kalau masih menuhankan simbol, berarti Tuhannya simbol, lah, kira-kira begitu, ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan jadi inspiratif nih topiknya. Nah, lanjut ini sahabat ketua begini. Tadi sudah dijawab nih di sela-sela ngobrol kita bahwa ternyata kondisi kekinian itu harus tantangan zaman ini harus dijawab dengan pendidikan. Nah, pendidikan yang ada adalah katakanlah silabus Ansori, tentu saja berbeda dengan pendidikan yang dijalankan secara formal, ya. Secara formal, kan begitu. Di segala negara. Ada perbedaan, tentu juga pasti ada persamaan, kan begitu. Ada samanya juga ada bedanya. Tapi yang saya ingin tanyakan begini, outputnya apa nih? Ya, di Bali kita punya metodologi pendidikan, metodologi pengkaderan. Outputnya apa nih kira-kira nih? Outputnya? Oke. Jadi begini, saya kira sangat penting, ya, sahabat-sahabat pemuda ini, karena memang masa-masanya belajar, karena masa-masanya tumbuh untuk tidak berhenti belajar, baik itu belajar pendidikan formal, baik itu pendidikan non formal. Nah, karena ada yang lebih penting lagi, itu pendidikan praktik. Pendidikan yang langsung sambil melakukan praktek sosial di masyarakat. Ya, learning by doing, ya. Iya. Nah, kenapa saya justru malah seringkali menyebut Ansori seperti institut berjalan, seperti itu, seperti institut berjalan. Karena kita ketika gabung Ansor, kita akan banyak belajar banyak hal. Jadi di Ansor itu kita
diajar menjadi jurnalis. Kita ada itu kursusnya juga, ada kursus Bagana. Di kelas Bagana kalau misalkan di Banser ini aja ada beberapa kursus, ada kursus Bagana, ada kursus di kelas Balakar, ada di Lasur di kelas Balanta. Bahari ada ya bahkan. Bahari juga ada. Nah, di Ansor ini sering kali juga melakukan pendidikan yang sifatnya sifatnya insidental lah gitu. Kayak Kekhususan kita misalkan ada pelatihan ekonomi, pelatihan politik, pelatihan pertanian, peternakan, itu seperti itu. Nah, sehingga segala buka itu mungkin itu ya, sahabat. Iya, betul. Kita komplit ya. Komplit. Bahkan ada pelatihan jurnalis juga. Siap. Sahabat, ini nih latar belakang nih, buat latar belakang. Konon katanya nih, tapi ini penting nih, harus sahabat ketua juga sampaikan. Konon katanya kalau mau ikut GP Ansor nih harus aswaja, harus sunnah wal jamaah, latar belakangnya harus NU. Nah, bagaimana kalau misalkan ada pemuda atau pelajar kita yang latar belakangnya bukan Nahdlatul Ulama, boleh nggak nih gabung Ansor? Ya boleh saja ya. Yang penting itu sama sahabat yang mau gabung ini mau mengikuti aturan dasar, ya peraturan dasar dan peraturan rumah tangga yang di dalamnya itu ya ada asas yang harus memperjuangkan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dia harus ikut masuk gitu, memperjuangkan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu dari berbagai kalangan. Kadang guyonan itu ada seperti ini. Ansor itu kadang karena kita ini organisasi besar ya, ada yang ada Ansor luar negeri juga, PIC. Jadi pengurus istimewa cabang gitu, yang di Mesir, yang di Jepang. Nah, kadang guyonnya itu ada Ansor cabang ya, ini kan luar biasa. Jadi pada dasarnya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, selama nilai-nilainya itu tidak keluar dari ajaran Ahlussunnah. Begitu. Mungkin nanti bisa, atau Ansor goes to school mungkin bisa ya. Bisa. Ansor go to kampus mungkin bisa ya. Sangat bisa. Karena di bawah kita itu nanti ada Banar juga ya. Banar itu Badan Anti Narkoba. Badan Anti Narkoba juga ada. Ini yang sosialisasi buat ada lembaga hukum, ada Densus 99. Ada kan Densus apa ya? Itu khusus Intel Ansor gitu. Jadi badan khusus itu untuk menangani hal-hal sifatnya yang bersifat rahasia gitu. Nah, itu ada namanya Densus 99. Ini anti teror lah. Kayak ada 88 itu. Nggak bakal cukup kalau kita ngobrol. Tentu 1 jam 2 jam ya, nggak bakal terlalu banyak. Nih sahabat-sahabat sekalian, insya Allah di ngopi inspiratif ini, setiap kita ngopi, nih, sahabat ngopi kita ini selalu ngasih kisi-kisi sama quote nih. buat Allah ini, buat pesen. Nah, menurut sahabat ketua, pemuda itu harus seperti apa dan bagaimana nih? Ya tentunya harus seperti tadi lah, mencerahkan, menggerakkan agar nanti pemuda ini bisa menjadi pemuda yang segalanya segala bisa, segala bukan. Semangat ya. Mantap. Baik. Nah, kenapa itu cerahkan? Kenapa ya harus mencerahkan sebagai pemuda? Karena banyak sekali di lingkungan kita pemuda-pemudi yang masih kebingungan untuk mencari jati diri. Sehingga kita butuh turun ya, untuk memberikan peran untuk bagaimana pemuda ini yang tadi sedang kebingungan mencari jati diri, menuju cita-cita, kita cerahkan. Dan tidak cukup hanya dicerahkan. Tentunya harus menggerakkan juga, karena setelah tahu seringkali kita itu berhenti cukup tahu, tapi tidak mau mengeksekusi. Ini yang justru lambat terjadinya perubahan itu di kalangan pemuda itu seperti itu. Karena setelah tahu biasanya cukup tahu saja, tidak mencoba untuk mengeksekusinya. Nah, ini penting di Ansor ini. Kenapa misalkan tagline-nya mencerahkan,
menggerakkan. Jadi setelah tercerahkan ini harus kita dorong untuk bergerak. Nah, sehingga harapannya itu menjadi Ansor segalanya segala bisa dan segala boga. Jadi secara informasi terkait masalah misalkan politik dia tahu, hukum dia tahu, kemandirian ekonomi dia tahu gitu. Sehingga siap terjun ke masyarakat. Segala bisa itu benar-benar siap terjun karena bukan hanya sekedar tahu tapi mampu. Wah, ini penting. Ini penting. Bukan sekedar tahu tapi mampu juga. Mampu melaksanakan. Kalau misalkan dia pengen jadi ekonom, ya mampu berusaha menjadi pengusaha. Kalau jadi politikus bisa misalkan dia mampu bagaimana berperan penting dalam kebijakan-kebijakan publik. Gitu. Artinya di dunia manapun kader Ansor ini harus jadi unggul ya. Betul, segala jauh, segala bisa. Dan akhirnya tentunya kalau misalkan kita sudah informasinya kita kuasai, mengeksekusinya juga kita bisa dan mampu, ya tentunya akan menjadi kader Ansor yang segala boga. Segala boga itu dalam artian punya wawasan, punya pengetahuan, punya keilmuan, punya mental, gitu. Dan akhirnya tentunya ya segala boga itu punya materi, punya istri cantik dan seterusnya. Luar biasa. Baik, dua pertanyaan terakhir. Dua pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan pertama, karena ini kita punya kekhususan Cianjur ya, keumuman Jawa Barat dan nasional, keumuman nasional, kekhususan Cianjur. Apakah GP Ansor, PCGP Ansor Cianjur ini sudah memetakan persoalan apa saja yang ada di Cianjur? Dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain kan begitu, yang dari dalam konteks situasi daerah dan dalam konteks kepemudaan. Gitu. Mari gini, alhamdulillah sahabat Eka ya, kita di Cianjur kemarin itu kita sudah melakukan konversi cabang ya, konversi cabang pada September kalau nggak salah, September 2024 ya. Dan kebetulan saya alhamdulillah terpilih kembali memegang amanah untuk jadi ketua cabang Gerakan Ansor Kabupaten Cianjur. Nah, kita juga sudah melakukan rapat kerja sama sahabat-sahabat pengurus ya, dan kita di periode 2024-2028 ini kita akan fokus di beberapa segmen saja karena biar realisasi lah kira-kira seperti itu. Nah, kita akan fokus dalam segi bidang ekonomi, kemandirian ekonomi ya. Nah, bagaimana sekarang juga kita bentuk ya khusus badan yang mengurus UMKM, ada juga yang mengurus perikanan, peternakan dan pertanian sama terlibat dalam dunia sosial juga gitu. Kemarin kita dengar katanya panen raya nih, sahabat ketua. Iya, alhamdulillah. Itu panen perdana, bukan panen raya ya. Tepatnya itu panen perdana karena kita itu bergerak di dunia perikanan ya, karena Ansor ini kan tadi kita sempat bahas ya. Jadi semuanya kita nggak punya anggaran, jadi kita urunan aja gitu. Nah, kita sempat beli ke sahabat ketua besar itu, sahabat dari Ahmad Haidar, beli ikan 60.000 ekor, 60.000 ekor lava, dan dikembangkan di Karangtengah. Alhamdulillah kemarin sudah panen perdana. Nah, ini diharapkan ke depan itu bisa disebar ke tingkat pimpinan anak cabang, karena itu sudah bentuk juga, sudah advokasi pimpinan anak cabang untuk membuat kelompok. Oh, yang langsung ya? Iya. Oke, luar biasa. Ini sudah terbentuk sekitar 19 kelompok. 19 kelompok perikanan dan pertanian. Oke. Dari 32 anak cabang itu yang sudah kita advokasi itu 19. Dengan diinisiasi PAC. Oleh PC dan dilaksanakan, diinisiasi oleh PC ya, dilakukan oleh PAC. Jadi kita mengadvokasi sahabat-sahabat PAC ini untuk membuat kelompok ini sudah mulai berjalan. Jadi bukan hanya sekedar kelompoknya kita buatkan, tapi eksekusinya juga kita agar ekonomi juga berjalan. Karena Cianjur ini kan memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, sahabat. Jadi kita itu
kabupaten yang pantainya kita punya, gunungnya kita punya, kan gitu. Akses ke ibu kota juga nggak begitu jauh. Kan sayang sekali kalau misalkan potensi ekonomi ini tidak dilewatkan, kita maksimalkan gitu. Betul. Begitu. Siap. Luar biasa sekali sahabat-sahabat sekalian, ternyata visioner sekali ini sahabat ketua. Mudah-mudahan nanti ke depan itu untuk kebutuhan ikan nila misalkan di Jakarta kita Ada ya, kita bisa sampai bisa untuk kebutuhan berasnya kan gitu. Iya. Kita bisa supply juga dari Cianjur, padahal misalkan jauh-jauh dari mana kan gitu. Oke. Lebih baik dari tetangga sebelah lagi. Oke, pertanyaan terakhir sahabat ketua nih sebelum nanti kita minta quotes-nya nih dari ketua ya. Siap. Pertanyaan terakhirnya adalah Cianjur ini luar biasa, orang mengatakan kota santri. Jadi dong, sama. Enggak sahabat ketua. Orang mengatakan kota santri ini, kota Ya. Tatar santri. Pesantrennya banyak. Tapi juga kenakalan remajanya banyak nih ketua. Jadi sahabat ketua sudah tidak asing kalau di Cianjur ini kita dengar ya ada kenakalan, ada orang main bacok-bacokan, ya kan. Bahkan prostitusi online juga di kita ada. Itu untuk anak-anak muda sekarang itu. Apa tanggapan sahabat ketua nih persoalan ini? Apa nih yang jujur saja apa nih yang hilang? Lalu juga apa peluang kita untuk turut serta menanggulangi persoalan ini? Ya tentunya ini kan kembali lagi ke pendidikan ya. Pendidikan lagi. Saya kira wajar lah kalau misalkan di usia-usia muda ini kan usianya saat dalam usia pencarian jati diri kan gitu. Nah kalau misalkan dalam usia pencarian jati diri ini kalau misalkan aplikasinya salah, itu salah arah, itu malah terjadi karena dianggap itu bagian dari eksistensi seseorang itu. Kalau jago kuat bisa baca soal itu keren. Nah ini kan ada salah persepsi, Anggapan keliru dalam pemikiran. Ini kan yang tersebar di lingkungan. Jadi di kalangan mereka ini, anggaplah apa ya disebutnya misalkan itu yang keren itu yang bisa bunuh orang, bisa bacok orang, kan gitu, bisa menang dalam pertarungan. Kan ini tentunya salah persepsi. Nah tentunya kita harus mengedukasi ya sahabat-sahabat pemuda, terutama yang baru beranjak gede ini, untuk bagaimana nanti lebih memahami pengukuhan jati diri itu dari misalkan kuatnya wawasan, meningkatnya skill gitu. Nah ini diekspresikan dengan cara yang berbeda, yang lebih positif seperti itu. Nah ini tentunya kita juga harus berperan. Kan begini saja. Kalau misalkan anggaplah yang keren itu yang menang, anggap seperti itu misalkan. Yang paling kuat pukulannya atau tendangannya. Kenapa misalkan kita tidak bertarung itu di ring misalkan? Oke, bikin klub ya? Iya, dengan adanya wasit biar nanti tidak terjadi kelebihan gitu ya, tidak terjadi berlebih-lebihan gitu. Karena ada wasit, terus ada aturannya juga. Dan ini tentunya bisa jadi jenjang karir nih bagi teman-teman yang suka berantem misalkan. Artinya bakatnya diluapkan di situ. Sehingga misalkan dia bisa jadi atlet UFC kan gitu. Seperti itu. Siap. Nah ini kan lebih apa ya? Dan harus siap ya jadi pasti itu ya. Kita harus bergerak ke sini. Luar biasa. Siap. Gitu. Luar biasa nih sahabat ketua, terima kasih. Nih segmen terakhir sebelum ditutup nih sahabat ketua. Siap. Quotes-nya dari sahabat ketua. Saya kira Kata-kata mutiara lah boleh. Kalau kata-kata mutiara mungkin kita harus tulus dan ikhlas dalam bergerak, karena ketulusan dan keikhlasan ini akan menjadikan kita terus konsisten, ikhlas dalam perjuangan untuk menuju pemuda yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin.
Atur nuhun ini Siap. sahabat ketua. Mudah-mudahan nanti izin boleh kita nanti kapan-kapan diekspor lagi ketua ya. Oh, banyak nanti yang sangat boleh. bikin kita penasaran nih. Siap. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, nanti setelah ini kita bisa diskusi dengan penghuni langit. Tadi ada disinggung sedikit oleh sahabat ketua, ada penghuni langit. Oke, kita nanti mudah-mudahan episode depan kita bisa ekspor apa itu penghuni langit. Oke, Siap. terima kasih banyak ini sahabat ketua. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngopi lagi. Siap, terima kasih juga sahabat Eka atas undangannya. Ngobrol pemuda inspiratif. Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.